Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Nur Asoba dari Ambalan Al-Fatih Nauzura Budak 15161 Di sini kakak-kakak ingin menjelaskan tentang materi simbol tali temali. Kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih buat Kak Siti Nur Asoba yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Simalani dari Ambalan Al-Fatih Al-Nauzura Budak 15161 15162. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang simbol tali temali. Berikut penjelasannya. Tahukah kalian mengenai tali temali? Seberapa perlunya kita mengetahui tentang tali temali? Tali temali di kalangan pramuka sudah tentu tidak asing lagi dengan tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simbol-simbol sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Misalnya adalah tanduk, tiang bendera, dan masih banyak lagi. Beberapa tali kemudian diikat dengan menggunakan simbol jangkar dan simbol pangkal. Kita tahu bahwa kegiatan anggota pramuka tidak lepas dari prema. Dalam kegiatan tersebut akan dihadapkan dengan keahlian memasang tanda. Dalam pemasangan tanda sendiri, teknik tali temali akan disebut juga simbol. Untuk mengikat antara tiang satu dengan tiang yang lainnya. Untuk mengikat antara tali dengan tali atau tali dengan bendanya tidak asal mengikat. Tentu ada langkah untuk menghasilkan suatu bentuk dari tali-tali yang ada. Misal, masing-masing simbol atau ikatan pun mempunyai nama dan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasannya. Simbol merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Beberapa simbol yang lebih dikenal di kalangan pramuka ialah simbol hidup, simbol mati, simbol pangkal, simbol alaso, simbol jangkar. Simbol hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simbol ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Simbol mati adalah simbol yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simbol. Walaupun simbol ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun bentuk juga yang salah dalam membuatnya. Simbol ini berfungsi untuk menyambung dua utus tali yang sama besarnya dan tidak licin. Simbol pangkal merupakan salah satu simbol yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simbol lainnya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simbol palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. 4. Simbol jangkar. Dalam membuatnya tidak begitu sulit alias mudah, dan beberapa cara dalam membuatnya. Tali temali simbol jangkar ini salah satunya adalah bagilah tali menjadi dua, kemudian lingkarkan benda yang ingin ditali, kemudian tariklah kedua benda tali sehingga semua tali masuk ke dalam sosok. Selain dari beberapa contoh di atas, masih banyak lagi jenis simbol yang dapat digunakan dalam pramuka. Ikatan adalah bentuk dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Macam-macam ikatan adalah bagi berikut. 1. Ikatan kaki tiga. Dari namanya, ikatan ini memiliki fungsi untuk mengikat tiang-tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk membuatan kaki tiga jemuran. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Fungsi yang paling dominan dari ikatan ini adalah untuk mengikat dua buah tiang dan bersilang dengan sudut 90 derajat siku-siku. 3. Ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. 4. Ikatan canggah berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Dengan mengenal dan mempelajari berbagai macam simbol dan ikatan, kita tentu sudah dapat membangun sebuah bangunan darat atau dalam kata lain adalah pioneering.